untuk meyakinkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa dirinya dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gubernur Kalimantan Selatan menghadirkan 2 saksi ahli dalam persidangan lanjutan Rabu 6 November. Ada 2 saksi ahli yang dibawa kuasa hukum Sahabirin Nur di ruang sidang nomor 7 yakni Nur Basuki dan Hairul Huda. Sidang pra-peradilan hari ketiga itu juga beragendakan pemeriksaan dokumen. Tim hukum KPK membawa dokumen yang ditempatkan dalam koper berukuran besar. Dokumen itu satu persatu diperiksa hakim sekitar 80 menit. Setelah selesai memeriksa dokumen, Hakim Afrizal Hadi menawarkan kuasa hukum Sahabirin dan KPK untuk dijeda dahulu atau langsung dilanjutkan mendengarkan saksi ahli. Ini mau dilanjutkan apa jeda sholat asar dulu? Istirahat dahulu saja ya, sudah dehidrasi ini, ucap Hakim Afrizal di persidangan. Pada sidang Selasa 5 November, tim hukum KPK menyatakan Sahabirin alias Paman Birin tidak berhak mengajukan gugatan pra-peradilan karena sedang kabur. Pemohon tidak memiliki kapasitas dan tidak dapat dilarang atau mengajukan permohonan pra-peradilan ke PN Jaksel, kata anggota tim Biro Hukum KPK, Indah. Dalam mengajukan pra-peradilan, Sahabirin diwakili kuasa hukumnya Susilo Ariwibowo. Indah menjelaskan Mahkamah Agung atau MA telah membatasi tersangka yang mengajukan pra-peradilan melalui Surat Edaran MA atau SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan pra-peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang atau DPO. Indah pun menyampaikan, KPK telah mencari Sahabirin pasca operasi tangkap tangan atau OTT di Kalsel pada 6 Oktober 2024. Dalam operasi senyap itu, tim penyelidik dan penyidik menangkap 6 orang. Mereka kemudian diumumkan sebagai tersangka bersama Sahabirin. Penyidik juga telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Sahabirin. Namun gubernur itu tidak menunjukkan dirinya. Sedang anggota tim lainnya, Nia Siregar mengatakan penetapan Sahabirin sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Tanpa pemeriksaan langsung, KPK bisa menetapkan status tersangka. Terlebih KPK sudah memiliki 2 alat bukti yang sah. Pada sidang pertama, 4 November, kuasa hukum Sahabirin Susilo Ariwibowo menyatakan penetapan tersangka kliennya tidak sah. Sahabirin pun memohon kepada hakim memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap dirinya. Hakim juga diminta memerintahkan KPK memulihkan segala hukum Sahabirin serta membayar biaya perkara ini. Sahabirin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi. Ketua DPD Golkar Kalsel itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalsel tahun anggaran 2024. Total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini. Selain Sahabirin, yakni Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah atau Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfiz Darussalam, Agustia Febri Andrean atau PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Sugeng Wahyudi swasta, dan Andi Susanto swasta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.